Taksinya ngantri guys, jam kerja taksinya ngantri panjang. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini kita mau ke sekolahannya si Koni, mau lihat dia wisuda ya. Jadi wisudaan di sekolahan. Kalau kemarin kita wisuda pemotretan itu cuman bareng teman-teman dekatnya dia aja gitu, jadi bukan dari sekolahan punya. Dan kali ini tuh bener-bener wisuda dari sekolah ya. Oke, tapi nanti setelah wisuda itu bukan langsung lulus, langsung libur gitu, bukan. Jadi masih harus sekolah kayak gitu teman-teman. Jadi masih harus sekolah sekitar 1,5 bulan lagi. Sampai bulan 7 pertengahan. Setelah itu bulan 7 pertengahan mulai libur sekolah, liburan summer holiday itu. Liburannya itu sekitar 1,5 bulan sebelum masuk ke sekolah SD. Nah di sini itu summer holiday-nya itu untuk semua sekolahan ya. Itu 1,5 bulan kayak gitu. Jadi sebelum pembukaan sekolah baru, intinya pendaftaran murid baru, pembukaan sekolah baru, nah itu libur dulu 1,5 bulan gitu. Nah nanti bulan September, awal September itu anak-anak baru mulai masuk sekolah lagi. Nah sebab itu kenapa aku kalau pengen pulang Indo itu pas nunggu anak-anak libur panjang gitu. Kalau pas anak-anak cuman libur 1 minggu 2 minggu itu pulang ke Indo itu nanggung banget kalau menurut aku ya. Nah jadi makanya rencana aku pulang itu di kisaran pertengahan bulan 7 atau bulan Agustus gitu. Oke, dan ini aku spill kayak gimana sih wisudaan di sini gitu. Jadi wisudaannya itu ya sama aja sih sebenarnya kayak di Indo mungkin ya, aku nggak tahu. Nggak begitu banyak performance, jadi cuman performance-nya itu sedikit banget. Nah ini Pak Koni dipanggil naik ke atas panggung juga gitu. Jadi muridnya itu dipilih soalnya itu muridnya itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi Koni aja satu kelas itu 30 murid, 2 guru, 3 guru termasuk bahasa Inggris ya. Jadi satu kelas itu ada 3 guru, 2 bahasa Mandarin, 1 bahasa Inggris gitu. Jadi di sekolahannya si Koni itu tidak ada bahasa Kantonis ya. Jadi bahasanya itu bahasa utama adalah Mandarin, terus bahasa tambahannya adalah bahasa Inggris. Jadi tidak termasuk bahasa Kantonis kayak gitu. Nah jadi itu si Koni grup E, jadi kelas A itu sudah 30 murid ya. Jadi ada kelas A, B, C, D, ada kelas W, pokoknya ada beberapa grup kayak gitu. Pokoknya lebih dari 5 grup. Dan setiap kelasnya itu muridnya itu pasti di atas 30 orang gitu. Makanya banyak sekali ya muridnya. Nah ini hanya untuk kelas 3 aja ya, kelas 3 K3 ya. Oke, dan sekolahan ini juga bukan termasuk yang full internasional, juga bukan yang termasuk pemerintah gitu. Jadi ini yang di tengah-tengah, bisa dibilang sekolahan semi private ya. Jadi dia mengikuti peraturan dari pemerintah, cuman untuk cara mengajarnya itu mereka punya cara sendiri gitu. Jadi bisa dibilang 50-50 ya. Nah perbedaan dari sekolahan pemerintah sama sekolahan semi private itu, kalau dari pemerintah itu bahasa utama adalah bahasa Kantonis, bahasa tambahannya itu bahasa Inggris sama bahasa Mandarin kayak gitu. Dan di sekolahan ini itu tidak hanya sekolahan biasa, jadi ini di sekolahannya itu udah semi private ya, dibilang semi private. Nah
di situ ada sekolahan juga, ada 2 function juga gitu. Jadi sekolahan yang biasa sama sekolahan yang internasional. Jadi satu sekolahan itu dijadikan 2 tempat gitu. Nah, kalau sekolahan internasional punya itu mereka itu menggunakan bahasa Inggris sama seperti internasional lainnya. Dia juga pakai guru bule kayak gitu ya, guru bahasa Inggris, bisa dibilang import ya. Jadi gurunya itu memang benar bule gitu. Nah, itu kalau untuk yang sekolahan internasional. Nah, kalau Koni punya itu sekolahan yang biasa gitu, jadi bukan yang internasional punya. Soalnya apa, kalau misalkan kita memang mau masuk ke internasional, mungkin nggak masuk ke sekolahan ini gitu. Soalnya internasional itu kan banyak sekali ya di Hong Kong ya. Kalau memang mau masuk ke internasional, mungkin bukan milih sekolahan ini. Oke, dan kenapa kita milih sekolahan ini? Karena sekolahan ini tuh mereka itu menggunakan bahasa Mandarin ya, full bahasa Mandarin gitu. Jadi semua mata pelajaran itu pakai bahasa Mandarin. Karena di rumah kita sudah berkomunikasi dengan bahasa Kantonis. Jadi menurut kita itu bisa dikurangi di sekolahan gitu. Jadi biar waktu mereka itu cuman fokus ke 2 bahasa Inggris dan bahasa Mandarin gitu. Nah, kalau bahasa Kantonisnya kan kita bisa ngajarin sendiri di rumah gitu teman-teman. Oke, dan ini sedikit cerita ya. Jadi di Hong Kong itu mendaftar sekolah SD sebelum 1 tahun sebelum masuk gitu. Jadi sebelum masuk ke SD 1 tahun sebelumnya kita harus mendaftarkan diri di sekolahan SD gitu. Kalian boleh mendaftar di beberapa sekolahan. Contoh kita tahun kemarin itu mendaftar ke 15 sekolahan SD kayak gitu. Dan nanti setelah kalian mendaftar, nah, kita akan diinterview, jadi anaknya diinterview, kita sebagai orang tua juga diinterview gitu. Jadi interview itu bisa sampai 2-3 kali. Jadi kenapa kita mendaftar sekolah SD, aku bilang selalu aku tuh sibuk banget gitu, karena memang benar-benar sibuk teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan kayak portfolio, terus, dan setiap sekolahan itu cara interviewnya itu beda-beda. Jadi ada anak yang harus ngitung, terus harus baca buku, terus kayak bercerita kayak gitu. Jadi pokoknya setiap sekolahan itu cara interviewnya itu berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi tahun kemarin itu memang benar-benar super duper sibuk karena yaitu soal daftar sekolah SD. Bayangin 15 sekolahan, setiap sekolahan kalau diterima ya, kalau di interview pertama diterima, interview 2 kali masuk, interview ketiga kali baru benar-benar bisa mendaftarkan diri di sekolahan itu gitu. Jadi tidak sekali interview terus diterima atau ditolak udah selesai, itu enggak gitu teman-teman. Jadi interview bolak-balik ke 15 sekolahan. Tapi kalau sekolahan yang dibilang bukan dari pemerintah punya, itu kalau udah di reject ya udah gitu. Tapi kalau yang dari pemerintah, walaupun kita interview 2-3 kali tapi kita tetap bisa mendaftarkan lewat antri gitu teman-teman. Jadi harus antri lagi beberapa kali. Nah itu nanti kayak kita mendaftarkan di gampangannya itu kayak kita masukkan nama kita ke undian di jatah dari pemerintah gitu. Nah itu kalau sekolahan pemerintah itu walaupun kita daftar pertama ditolak, tapi kita masih bisa daftar lagi lewat jalur pemerintah gitu. Jadi pertama kita kan daftar mandiri. Nah kalau nggak diterima, kita bisa daftar lewat jalur pemerintah punya gitu. Itu kalau dari sekolahan pemerintah. Jadi memang ya bingung juga sih kita pilih sekolahan nanti maksudnya gimana ya, kita nyari sekolahan yang bagus untuk anak kita gitu, tapi kan belum tentu anak kita tuh cocok di sekolahan itu gitu. Jadi
kita itu kayak ya Allah kok sesulit ini gitu. Kita sudah berjuang misalkan nih dapat sekolahan yang bagus, kan perjuangannya itu nggak mudah toh. Nah, giliran pas anak masuk kok anaknya kayaknya kurang cocok gitu lah, mungkin harus pindah sekolahan, jadi harus proses lagi gitu. Makanya kita tuh bingung, kita yang milih nanti salah, terus gimana gitu. Pokoknya ya kalian tahu sendiri kayak gimana sih kita sebagai orang tua gitu ya. Kita pengen yang terbaik tapi belum tentu menurut anak kita itu cocok buat dia gitu. Jadi ya kita sendiri pun dibikin pusing sama ini untuk pendaftaran sekolahnya di sini. Jadi bukan karena sekolahan murah atau sekolahan mahal, tapi kan yang penting itu anak-anak kita itu sekolahnya itu happy gitu, nggak tertekan. Itu sebenarnya yang paling penting gitu ya. Jadi super duper bingung, serba salah, nggak tahu harus gimana gitu. Jadi nanti kita pilih sekolahan ini anak-anak cocok atau enggaknya nggak tahu gitu. Jadi oh ya Allah, segitu merepotkannya untuk daftar sekolah di sini ya. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya si Koni itu sudah diterima di sekolahan yang sekarang ini. Untuk sekolahan SD-nya itu dia sudah diterima. Tapi kita pengen cari yang agak bagusan lagi gitu teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau ada pilihan lain, kita coba kita pilih yang lain. Soalnya di sini tuh kayak gitu teman-teman. Kadang sekolahan TK-nya bagus, tapi SD-nya kurang. Kadang SD-nya bagus, tapi SMP-nya kurang gitu. Jadi kita harus benar-benar milih yang menurut kita itu bagus dari mulai SD sampai SMP-nya setidaknya gitu. Jadi biar kita nggak bolak-balik daftar gitu teman-teman. Jadi kalau kita dapat yang dari mulai SD sampai SMP-nya itu yang bagus, jadi kita nggak perlu bolak-balik daftar, dan si Ilon juga itu lebih gampang nanti masuk ke sekolahannya gitu. Sebab itu aku juga nggak milih sekolahan yang khusus untuk cewek atau khusus untuk cowok, itu enggak. Jadi aku milih sekolahan yang campur gitu. Jadi biar nanti kita nggak terlalu repot untuk mendaftarin si Ilon juga gitu teman-teman. Ya, jadi memang banyak sekali pertimbangan ya untuk daftar sekolah di sini tuh. Oke, jadi mungkin itu aja cerita aku hari ini ya. Next time aku akan sharing kayak gimana sih daftar sekolahan SD di sini, seberapa repot dan apa aja syarat-syaratnya gitu. Next time aku akan sharing. Tapi aku harus merangkum dulu karena memang sulit sekali untuk diceritakan ya, karena sangat ruwet. Aku sendiri aja bingung kok. Yes.